Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di ARD Kreatif TV. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik? Alhamdulillah semuanya ada dalam keadaan bahagia. Amin. Teman-teman, memang berat jika kita harus mengeluarkan sesuatu yang kita sedang cinta-cintanya. Tapi dahsyat hasilnya. Apa coba? Oke, kita bahas ya. Teman-teman, kita selalu ingin berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Bisa diawali dengan rasa syukur kepada Allah. Coba ceritakan di kolom komentar. Hari ini apa sih yang bisa kamu syukuri dari hidupmu? Ucapkan dengan kata-kata terindah supaya semua orang bisa membacanya, bisa merasakan kedamaian karena ucapanmu. Oke, saya tunggu ya. Silakan ketik di kolom komentar. Saya yakin dalam hidupmu hingga detik ini pasti sudah sering mendengar satu kata yang namanya sedekah. Menurutmu, gimana sih caranya mengubah hidup kita melalui sedekah? Coba jujur. Yang kamu tahu itu prakteknya atau teorinya doang? Iya mas, kebanyakan orang cuma tahu teorinya doang, tapi prakteknya masih bingung nih. Pokoknya memberi pada orang yang membutuhkan lah, itu sedekah yang kupahami. Tapi bagaimana caranya supaya hasilnya bisa dahsyat? Oke, gini teman-teman. Saya juga dulu sama seperti kalian, sering membaca topik tentang sedekah, sering menonton video termasuk ceramah tentang sedekah, tapi masih bingung juga prakteknya. Sebenarnya sedekah yang betul itu seperti apa sih? Bahkan, jujur nih ya, kadang-kadang, maaf juga ya, kalau disuruh sedekah gede, perasaan tuh berat banget. Dan sering muncul pertanyaan, bener nggak ya sedekah ini bisa mengubah hidupku? Atau ada yang berpikir begini, pengen sih sedekah, tapi nanti seolah-olah saya jadi pamrih. Atau pengen sih, tapi kok nggak masuk akal ya? Ya, pertanyaan itu selalu hadir dalam pikiran kita, benar kan? Ada yang mau tahu apa yang membuat sedekah kita memberikan hasil yang maksimal? Sebelumnya kita pahami dan yakini dulu bahwa sedekah itu luar biasa. Kalian sadar nggak sih kalau uang yang masuk dalam rekening bank kita, berapapun jumlahnya, itu sebenarnya harus dikeluarkan. Kenapa mas? Karena kalau nggak dikeluarkan, nanti rezeki kita mati loh mas. Begini, sedekah itu sama seperti bernafas. Seperti bernafas bagaimana? Yuk kita praktekkan. Oke, siap. Saya kasih aba-aba ya. Nanti ambil napas dalam-dalam. Oke, tunggu aba-aba dari saya. Nah, sekarang coba ya. 1, 2, 3. Ya, ambil napas dalam-dalam. Jangan dibuang dulu, tahan. Tahan, jangan dibuang. Ya, tahan, jangan dibuang. Pokoknya jangan dibuang. Tahan sampai terasa nggak enak. Tahan. Ya, oke, sekarang buang. Sekarang saya mau tanya, kenapa ketika mengambil napas tadi harus dibuang? Ada yang jawab? Oke, ya karena itu sudah ketentuan dari Yang Maha Kuasa, Mas. Betul sih jawabannya. Tapi begini, ketika kita bernapas tadi, selain menghirup udara, lalu menghembuskan atau membuang oksigen, supaya kita bisa hidup, itulah namanya pernapasan. Coba bayangkan, jika kita cuma menghirup oksigen kayak tadi, kemudian kita tidak mengeluarkannya alias ditahan terus, enak nggak? Nggak enak kan? Bisa sesak, bahkan bisa membuat kita mati. Betul tidak? Kalau kita bernapas, itu harus masuk dan keluar, harus menghirup dan menghembuskan. Nah, sama seperti rezeki kita. Kalau rezeki mau hidup,
jangan cuman terima uang doang terus udah. No, lanjutin seperti proses pernafasan. Ada uang masuk, rezeki masuk, lalu keluarkan. Maksudnya dikeluarkan, dibelanjakan, atau dihabiskan, atau bagaimana? Bukan semangat amat kalau mau ngabisin duit. Maksudnya keluarkan dulu buat sedekah atau infak. Karena kalau disimpan saja atau tidak dikeluarkan sedekahnya, nanti rezeki kita bisa mati, berhenti. Nah, ini dibutuhkan kepekaan. Ketika mendapatkan rezeki, segera wajib keluarkan dulu infak atau sedekahnya. Ya, supaya rezeki kamu tetap hidup. Masuk akal kan? Ini nih yang membuat sedekah kita jadi berat. Banyak mikir kalau untuk sedekah. Tapi kalau untuk shopping semangat banget. Ayo ngaku. Nah, sekarang gimana caranya? Supaya kita bersedekah efeknya dahsyat dengan izin Allah. Ingat, sedekah, ingat pernapasan tadi. Sekarang, nafas yang paling nikmat itu yang bagaimana? Apakah nafas yang sedikit-sedikit? Tarik keluar, seperti gini nih. Nah, capek kan? Atau nafas yang dalam? Coba praktekkan. Ya, betul, nafas yang dalam. Nah, sama seperti sedekah. Kalau sedekah kamu ingin dahsyat balasannya dari Allah, sedekahkanlah hal-hal atau barang-barang yang kamu cintai. Dalam banget kan mikirnya? Pakai hati yang paling dalam buat mengikhlaskannya kan? Betul tidak? Jadi sedekahkan uang atau barang yang benar-benar kamu lagi cinta-cintanya tuh barang, lagi suka-sukanya tuh uang. Ini dahsyat, hasilnya dahsyat. Coba silahkan praktekkan. Kalau barang lagi suka atau lagi cinta-cintanya, saya paham. Kalau uang lagi cinta-cintanya, gimana maksudnya nih? Gini caranya. Contoh, misalnya sekarang di dompet kamu, lihat baik-baik sekarang. Ayo dompetnya dibuka. Ya, lihat dompetnya. Ya, coba lihat sekarang di dompetnya. Ada berapa uangnya? Berapapun dompet itu isinya, lembaran-lembaran uang kertasnya, saya nggak tahu uang kamu berapa. Tapi saya pengen kamu jujur. Lembaran-lembaran uang kertas yang ada di dompetmu saat ini, lembaran yang paling besar nilainya itu berapa? Ada banyak lembaran, tuh kan? Ada banyak? Ya. Yang lembarannya nilainya paling besar berapa? 20.000 atau 50.000 atau 100.000? Sekarang saya minta tolong ambil. Silahkan ambil selembar uang yang nilainya paling besar tadi. Oke, sudah? Nah, sekarang uang yang nilainya paling besar itu sebenarnya kamu lagi cinta-cintanya. Nggak mungkin kalau orang sebenarnya nggak cinta dengan uang. Itu nggak mungkin. Nggak ada orang yang enggak cinta dengan uangnya, apalagi yang nominalnya besar. Sekarang kamu sudah memilih nih lembar yang paling besar tadi dari dompet itu tadi ya. Oke, seandainya uang itu saat ini juga kamu berikan kepada orang yang membutuhkan, ikhlas nggak? Kalau ikhlas, kamu bisa menjawab, ikhlas mas, alhamdulillah. Bagus. Tapi ada juga yang jawab, bagaimana dengan saya mas? Sejujurnya saya sih ikhlas, tapi bukan apa-apa mas, maaf, utang saya banyak, atau saya baru gaji ya nih mas, saya baru saja dapat uang dari komisi. Susah loh mas, cari klien sekarang harus disedekahin. Sedangkan saya masih banyak kebutuhan, banyak yang harus saya bayar. Nggak mungkin mas. Kalau sedekah pas lagi banyak uang, itu sudah biasa. Tapi kalau kita melakukan sedekah saat kekurangan, itu baru luar biasa. Nah, ini kuncinya. Semakin diri kita ngerasa sayang sama itu uang, semakin baguslah uang itu untuk disedekahkan. Ingat, sedekah yang dahsyat adalah sedekah uang atau barang yang paling kamu cintai atau lagi cinta-cintanya. Kalau diri kamu benar-benar ingin merasakan dahsyatnya sedekah, rela nggak rela, paksakan dan lihat hasilnya.
Ketika kita memutuskan untuk menolong orang lain menggunakan uang yang paling kita cintai, di situ efeknya bisa berlipat ganda. Boleh kamu coba. Nah, sekarang pertanyaannya, ngasihnya ke siapa ya? Saya nggak tahu mau sedekah ke siapa. Coba perhatikan sekelilingmu. Sebelum orang lain yang jauh, perhatikan dulu orang terdekatmu. Bisa orang tua, saudara, atau tetangga kiri kananmu. Mungkin ada yang sedang membutuhkan. Percaya atau tidak, yang namanya teknik sedekah ini, insya Allah dengan izin Allah bisa mengubah sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Atau jika kamu sekarang lagi punya hutang, jangan heran tiba-tiba ada jalan untuk hutang itu bisa lunas. Atau orang yang sakit, bila belum sembuh, pakai teknik ini. Dengan izin Allah bisa sembuh. Yang punya masalah, sambil kamu berdoa, bisa ada jalan keluar. Apapun yang jadi masalah hidupmu, gunakan teknik ini. Seperti halnya video ini tidak mungkin hadir di beranda kamu secara kebetulan. Pasti ada maksud dari Allah. Betul? Tidak mungkin hadir secara tidak sengaja di beranda kamu. Pasti ada maksud dari Allah. Karena Allah mencintaimu. Sekarang pilihannya ada di tangan kamu. Jika video ini bermanfaat, boleh kalian share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Supaya teman-teman bisa dapat notifikasi untuk video terbaru dari channel ini. See you the next video. ARD Kreatif TV. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.